Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya melihat di media sosial kesekian kalinya terjadi lagi Perse KUSI bagi umat minor. Sangat disayangkan saudara-saudara. Entah apa yang harus kita lakukan, sepertinya ini tidak akan pernah berakhir di bangsa ini kalau tidak ada terobosan hukum atau tidak ada semacam efek jerah yang dilakukan oleh aparat. Karena kasus-kasus yang telah berlalu menjadi contoh bagi mereka yang akan tumbuh untuk terus melakukan tindakan intoleh, tindakan yang tidak terpuji. Sebut saja apa yang dilakukan oleh oknum RT dengan songonya masuk di dalam ibadah dan memberhentikan. Lalu tidak ada efek jerah karena ada kekuatan massa. Ada massa yang meminta untuk dibebaskan RT itu. Sehingga bangsa kita ini tidak lagi diatur, bukan lagi hukum yang tertinggi, tetapi kadang-kadang kekuatan massa dan kekuatan orang beragama. Tadi saya membahas tentang anak dari Pak Alvin Lim yang menantang debat Pak Kapolri. Karena keluarga ini mengalami seperti tidak ada ketidakadilan. Dan saya juga sedikit menanggapi. Ada yang berkomentar, lah kok nyinggung-nyinggung? Nyinggung-nyinggung siapa saudara? Ini adalah fakta. Kenapa? Karena contoh yang Pak Saifuddin sebutkan, 4 laporan polisi, UAS 5 laporan polisi. Pak Saifuddin tersangka, UAS bebas-bebas saja. Di mana jinggungnya? Karena itu jangan jadi orang itu jangan tersinggungan, saudara. Ya. Kita punya hak untuk menanggapi, kita punya hak untuk berbicara, melihat fakta-fakta ini. Nah, ini bangsa kita ini. Ya. Kalau bukan hukum yang tertinggi dijalankan di bangsa ini, susah, ya. Kita akan terus menemukan ada tindakan-tindakan into. Orang mayor menindas yang minor. Padahal urusan ibadah adalah urusan hubungan dengan Tuhan. Di bangsa ini, saya melihat luar biasanya. Ketika ada orang minor yang beribadah ini, dalam video itu saudara berdoa. Jemaat GB itu berdoa lalu didatangi sekelompok massa. Rupanya mereka tidak menerima kalau ada yang berdoa. Ada apa? Dan bukan hanya menghalangi, mengganggu saudara. Dia melakukan penganca MAN. Go. Gitu saudara ya. Kita harus menggunakan bahasa-bahasa isyarat saudara. Ya. Karena tidak pantas disebutkan di media sosial. Nah, inilah yang terjadi di bangsa ini. Kalau tidak ada terobosan hukum, susah. Ini dimulai dari pemimpin. Tidak ada efek jerah bagi mereka yang terus melakukan seperti tindakan into. Ya mereka akan semakin enjoy. Kenapa? Melihat orang-orang yang melakukan itu tidak diapa-apain. Tetapi justru membungkam umat minor. Semakin membuat umat minor ketakutan. Kenapa? Hanya dengan menanggapi saja, memberikan hak jawab, udah dikerangkeng.
Pak Pendeta Manugulu, saudara, saya dengar ya, saya lihat di artikel sekitar kalau salah kurang lebih 40 yang mendatangi dia. Seperti udah penjahit kelas kakap saja, saudara. Padahal dia adalah seorang pendeta. Sangat miris. Mau diapakan bangsa ini kalau hukum tidak lagi tegak dan menjadi dasar untuk menentukan sebuah arah hukum di Republik. Saya berbicara ini, saudara, karena kita lihat terjadi lagi tindakan-tindakan seperti itu. Ini fakta. Tidak menyinggung, saudara, tapi ini fakta. Sama halnya berita menyiarkan kalau ada hal-hal semacam itu, ya saya menanggapi. Di mana hukum keadilan di bangsa ini untuk semua umat beragama? Di mana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dasar negara kita? Di mana konstitusi kita yang menjamin, negara menjamin setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah? Lah, kalau ada intimidasi ini bukan jaminan. Kalau menjamin semua orang atau agama, maka harusnya ada tindakan. Ketika orang itu mulai mengganggu orang lain, maka harus ada efek jerah, hukum sesuai aturan yang berlaku. Bukan karena dia mayoritas. Ya. Tetapi sepertinya, saudara, saya melihatnya, ini pandangan saya. Bangsa kita ini masih dipengaruhi oleh siapa yang paling berkuasa. Sangat miris, sangat miris. Dan saya juga minta saudara mendukung channel ini, ya. Mensupport, kita bersatu. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, berdoa bagi mereka agar Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, yaitu Tuhan Yesus, menjamah mereka yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini, saudara. Dan kita juga tetap berdoa bagi bangsa kita. Dan terlebih pemimpin yang akan memimpin ke depannya itu, mereka dijamah oleh Tuhan dan hidup dalam intervensi Tuhan sehingga Indonesia bisa lebih baik demi kemajuan bangsa kita. Dari berbagai agama yang ada di dalamnya, ada kerukunan, tidak saling mengganggu, saudaraku, tapi saling menghormati dan saling menghargai. Tuhan Yesus memberkati saudara.